Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Rasul SAW bersabda, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri dan dengki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah karahiyatu ma'an amallahu bihi alal ghair. Hasad, iri dan dengki adalah ketidaksukaan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hasad, kata Syekhul Islam juga, la yakhlu jasadun min hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu jasad pun kecuali ada hasad, iri dan dengki di dalamnya. Kecuali para nabi, kecuali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, manusia punya potensi untuk hasad, iri dan dengki kepada orang lain. Antar tetangga, antar teman sekantor, antar teman pedagang di pasar, bahkan antara takmir masjid, bahkan antara satu dai dengan dai yang lain. Orang-orang yang mengaku menuntut ilmu agama, bahkan yang menyampaikan ilmu agama,
juga tidak terlepas dari potensi hasad, iri, dan dengki dalam dirinya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Amal karim yukhfi." Adapun orang yang baik, yang mulia akhlaknya, kalau ada benih hasad, maka dia pendam, maka dia perangi, maka dia bersihkan jiwanya dari hasad, iri, dan dengki. Walakinnal laim yubdih. Namun orang yang jahat, orang yang buruk akhlaknya, berusaha menampakkan hasad yang ada dalam dirinya lewat ucapan lisannya, dengan tuduhan-tuduhan dusta kepada orang lain, dengan memprovokasi orang lain untuk membenci orang yang dia hasadi, bahkan mungkin dengan perbuatannya. Makanya hasad ada levelnya. Minimal tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah hasad, itu dosa besar. Ditambah lagi, kalau dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain dengan apapun caranya, ini level yang paling berbahaya. Makanya Allah dan Rasulnya serta para ulama sangat memperingatkan kita dari bahaya hasad. Apa saja bahaya hasad? Yang pertama kata para ulama, hasad, iri, dan dengki merupakan dosa pertama di atas langit. Itulah dosanya iblis. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia enggan. Allah mengatakan, wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Shad, apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini hasad, iri, dan dengkinya iblis. Dia tidak mau dikalahkan oleh Adam. Kenapa kok Adam yang dimuliakan, bukan dia? Padahal menurut akal piciknya iblis, dia yang lebih mulia. Ini hasad, iri, dan dengkinya iblis kepada Adam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau punya buku judulnya Dhammul Hasad wa Ahlihi. Celaan kepada hasad dan para pelakunya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hasid syabihun bi iblis. Orang yang hasad itu mirip dengan iblis. Bahkan juga beliau mengatakan al-hasid min junudi iblis. Bahwasanya orang yang hasad, iri, dan dengki itu tentara pengikutnya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, di antara bahaya hasad, iri, dan dengki, kata para ulama, ini adalah dosa pertama di atas muka bumi ini. Ini sesuai dengan firman Allah tentang kisah dua anak Adam. Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang salah satu dari mereka diterima sedekahnya oleh Allah, kurbannya, yang lain tidak diterima. Yang enggak diterima kurbannya berkata kepada saudaranya, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Ini sejarah pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Sebabnya apa? Hasad, iri, dan dengki. Kenapa kok saudaranya diterima kurbannya, dia tidak diterima? Ini dosa pertama di atas muka bumi, yaitu dosa hasad, iri, dan dengki. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin. Di antara bahaya hasad, kata para ulama, ini adalah akhlaknya orang Yahudi. Akhlaknya an-Nasara ahlul kitab. Allah berfirman,
Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad terhadap manusia akan apa yang Allah berikan kepada mereka? Wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan ahlil kitab, Yahudi dan Nasara, mereka menghendaki untuk kalian kembali murtad dari agama kalian, dari keimanan kalian. Kata Allah, hasadan, karena hasad dari diri mereka. Ini adalah sekali lagi kelakuannya orang Yahudi, akhlaknya orang Yahudi, suka iri dan dengki. Maka kalau kita benci kepada iblis, kalau kita benci kepada Yahudi, tinggalkan akhlak yang sangat jahat, yang sangat buruk, iri dan dengki tersebut. Kemudian ma'asal muslimin, di antara bahaya hasad ini yang memecah belah persatuan, bahkan antara keluarga, bahkan antara teman sekantor dan sebagainya. Kenapa? Hasad, iri dan dengki. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang dijahati oleh saudara-saudaranya karena hasad, iri dan dengki. Allah mengatakan, ingatlah ketika mereka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita. Iri dan dengki. Kenapa kok Yusuf yang dicintai, bukan mereka? Lalu apa setelah hasad dalam hati mereka? Mereka mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ini kekejaman antara saudara. Terkadang penyakit pertamanya al-hasad, iri dan dengki. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ini menunjukkan bagaimana bahayanya hasad, iri dan dengki. Dan sekali lagi, ini bukan hanya penyakit orang di pinggir jalan, bukan orang-orang awam, bahkan juga terkadang menimpa orang-orang yang mengaku sebagai ustadz atau dai, yang mereka terkadang iri dan dengki kepada yang lain. Maka mereka ingin berusaha untuk menjatuhkannya di mana-mana. Maka sekali lagi, hati-hati dengan hasad, iri dan dengki. Dicaci makinya, diolokkannya bukan karena kesesatannya, namun karena penyakit hasad, iri dan dengki yang ada dalam dirinya. Maka sekali lagi, harus betul-betul menjaga hati, jiwa dari penyakit hasad. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Sungguh beruntung yang mensucikan jiwanya dari hasad, iri dan dengki, dan sungguh rugi binasa mereka-mereka yang mengotori jiwanya dengan hasad, iri dan dengki. Dan juga di antara bahaya penyakit hasad, kata para ulama, ini bentuk kurang ajar kepada Allah. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, ala kulli man kana li hasidan atadri alaman asatal adab. Ketahuilah, katakan kepada orang yang hasad kepadaku, apakah engkau tahu kepada siapa engkau kurang adab, kurang ajar? Asatal adab ala Allah fi fi'lihi li'annaka la tardali ma wahab. Kata seorang penyair tadi, ketahuilah engkau kurang ajar kepada Allah dalam takdirnya, dalam perbuatannya, karena engkau tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadaku. Maka seorang yang mengaku berakhlak mulia harus betul-betul menjauhkan dirinya daripada hasad, iri dan dengki, bukan malah mengembangbiakannya, sehingga nanti pada hari kiamat akan ada al-qisas atas orang yang dia zalimi. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin min dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin,
Hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Setelah Allah menjelaskan bagaimana banyaknya bahaya hasad, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tameng, senjata untuk menghadapi orang-orang yang hasad tersebut. Di antaranya yang pertama, banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, menjaganya dan melindunginya. Yakin kalau kita tawakal, betul-betul bersandar, bergantung, takut hanya kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan dari segala kejahatan, di antaranya kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Kemudian juga banyak-banyak membaca zikir yang di situ ada minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membaca zikir Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas setiap pagi dan petang hari. Dan di antaranya surat Al-Falaq, Allah mengatakan, min syarri hasidin idza hasad. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan, kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Dan ini juga kata para ulama menunjukkan bahayanya orang yang hasad, iri dan dengki. Bahkan Allah menggandengkannya dengan bahaya sihir. Min syarrin nafatsati fil uqad. Dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup dalam buhul-buhulnya. Kemudian Allah sebutkan min syarri hasidin idza hasad. Maka perlu banyak seorang muslim berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan, keburukan orang yang hasad. Kemudian yang ketiga, dengan bersabar dan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak mungkin makar-makar jahat mereka mencelakakan, memadaratkan kalian. Intinya ma'asal muslimin, bentenglah diri kita dengan banyak tawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah, kemudian juga bersabar, bertakwa kepada Allah, maka yakini makar jahat mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah membersihkan jiwa kita dari penyakit hasad dan dengki, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka da'adin waj'al hadal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.